Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Vivi dalam pembelajaran daring kita. Bu Guru akan menemani kalian belajar untuk IPAS bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Kita akan membahas tentang topik C, yaitu pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan jual beli. Nah, coba simak gambar berikut. Gambar ini tepatnya ada di pasar ya, pasar tradisional. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah ya? Percakapan tersebut merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh dua orang, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang perempuan namanya Bu Mira. Bu Mira membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Nah, Bu Mira ini berperan sebagai pembeli. Penjual sayur berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjualnya. Pasar adalah tempat jual belinya. Nah, namun ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Ini Bu Mira sedang menawar tomat. Harganya 11.000 kata penjualnya, tapi Bu Mira menawar 10.000 ya Pak, saya ambil sekilo. Namun ada beberapa barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasan. Umumnya ada di supermarket atau pusat perbelanjaan. Itu adalah contoh pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi sendiri itu selain untuk memenuhi kebutuhan juga untuk menghasilkan uang. Tapi tidak semua kebutuhan langsung kita beli begitu saja. Terkadang suatu barang sampai ke tangan orang yang membeli itu melalui jasa pengiriman barang. Nah, di sini ada gambar, ada ibu-ibu yang menerima paket. Belinya tidak di pasar ibu ini, tapi ada di marketplace ya, marketplace atau pembelajaran online. Supaya barang ini sampai ke tangan ibu, maka toko online itu mengirimkan lewat jasa pengiriman paket. Nah, melalui jasa pengiriman paket, akhirnya barang yang dibeli ibu tadi sampai ke rumah. Nah, proses membuat barang itu dinamakan produksi. Sedangkan proses mengirimkan barang seperti bapak paket ini namanya distribusi. Lalu ibu yang menerima paket dan menggunakan paket itu namanya konsumen. Atau ibu ini sedang melakukan kegiatan konsumsi, mengkonsumsi barang atau jasa. Coba simak kegiatan ekonomi berikut. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan konsumsi juga dan berhubungan dengan distribusi. Bagi yang tinggal jauh dari pantai, ikan akan melalui perjalanan yang sangat panjang untuk sampai ke daerah kita. Misalnya kita ada di dataran rendah atau di dataran tinggi. Jadi jauh dari pantai. Untuk sampai ke meja makan kita, itu ikannya harus melalui beberapa proses. Yang pertama, setelah nelayan menangkap ikan, ikannya kemudian disetorkan ke pelelangan ikan. Setelah di pelelangan, ikan akan diangkut ke kota. Kemudian, pengangkutan ikan ini ke kota itu menuju ke pasar ikan. Lalu ibumu membeli ikan. Akhirnya ikan itu ada di rumah kamu dan kamu makan. Nelayan yang menangkap ikan itu adalah seorang produsen atau yang menghasilkan barang meskipun tidak membuat sendiri, tapi karena jasanya menangkap ikan berarti dia juga disebut produsen. Kemudian pengangkutan ikan ke kota itu namanya kegiatan distribusi.
Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu namanya distributor, termasuk juga penjualnya. Dan kamu melakukan kegiatan konsumsi, yaitu mengkonsumsi ikan. Lebih tepatnya berikut skema alur kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi itu dikirim atau disalurkan melalui seorang penyalur atau agen. Agen ini disebut distributor dan diterima oleh pembeli. Jadi pembelinya melakukan kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut. Yang pertama, kegiatan produksi. Jadi sebelum barang itu ada, harus ada kegiatan produksi dulu. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang. Bukan hanya barang, tapi juga jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi antara lain yang menghasilkan barang, misalnya pabrik sepatu, perajin anyaman, dan penjahit pakaian. Kegiatan petani mulai dari menanam, memanen, sampai mengolah gabah jadi beras merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi juga jasa. Seorang guru, penerjemah, dosen, jaksa, pengacara, dokter adalah contoh kegiatan produksi di bidang jasa. Untuk orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Misalnya ibumu menjahit baju, berarti ibumu adalah seorang produsen yang melakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi memiliki 3 tahapan. Ini contohnya untuk susu murni ya. Pertama ada bahan mentah, kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi, lalu diolah lagi menjadi bahan jadi dan siap diedarkan. Ini contoh untuk produksi susu murni. Begitu juga dengan kegiatan menjahit. Tadi ada bahan mentahnya berupa kain, kemudian bahan setengah jadi berupa pola dan jahitan ringan. Setelah itu akan menjadi bahan jadi yaitu berupa baju. Kalau jasa bagaimana? Kalau kegiatan, produksi di bidang jasa tidak memiliki tahapan ya. Yang kedua, setelah produksinya jadi dan ada barangnya, kemudian akan ada kegiatan distribusi. Kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Produsen tadi apa? Ya, produsen adalah orang yang membuat barang atau jasa ya. Konsumen adalah orang yang mengkonsumsi atau membeli. Guru ulangi lagi, kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen itu disebut dengan distribusi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, siapa saja distributor ini? Pelaku distribusinya itu adalah agen, pedagang besar, grosir, pengecer, kemudian ada juga pengirim paket. Itu adalah kegiatan distribusinya. Setelah kegiatan produksi dan distribusi selesai dilaksanakan, maka barang akan sampai ke tangan konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi orang yang misalnya kamu mau beli mie ramen, dikirimkanlah oleh Mas Paket atau kamu beli sendiri ke sebuah toko. Maka tokonya tadi itu adalah distributornya, kamu adalah konsumennya atau orang yang memakan ramen tadi. Contoh lagi, misalnya kamu mau beli tahu di pasar.
Tahu tersebut kemudian diolah menjadi masakan untuk dikonsumsi. Tahu itu merupakan barang produksi yang dihasilkan oleh produsen. Dan pedagang di pasar disebut distributornya. Dan kamu adalah pengkonsumsi yang disebut dengan konsumennya. Dengan demikian, setelah melalui 3 rangkaian, berarti kalian telah melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Selain makan dan minum, kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia adalah menggunakan telepon, membeli pakaian, membeli alat tulis, bisa juga membeli barang elektronik. Ulangi kembali, orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau membeli barang disebut dengan konsumen. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi apa tujuannya kegiatan ekonomi? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya. Tujuan yang kedua, untuk membantu sesama manusia. Tiga, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dan yang keempat, mencari keuntungan atau laba. Produsen itu juga memperoleh keuntungan dari barang yang dia produksi. Begitu juga penjual. Penjual atau distributornya atau eh, penyalurnya itu juga mempunyai untung atau laba dari barang yang dia salurkan. Syarat terjadinya jual beli adalah ada keterbatasan kebutuhan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu karena jual beli dilaksanakan karena ada kebutuhan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Makanya diadakan jual beli. Kalau dulu kan sistemnya masih barter, tidak pakai uang. Itu pun tujuannya sama untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Cara untuk memenuhi kebutuhan apabila barang atau jasanya tidak tersedia di lingkungan sekitar, misalnya ya, tidak ada di toko sekitar rumahmu, kamu bisa membeli dari warung atau tempat jual beli lainnya, misalnya di marketplace atau toko daring, toko online. Nah, biasanya kalian, mau online pakai COD, oke. Mau online pakai transfer. Nah, bisa nanti dikirimkan oleh mas paketnya. Akhirnya mas paket ini disebut dengan distributornya. Nah, kita sampai pada tugas yang terakhir karena Bu Guru sudah menjelaskan rangkaian dari kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli. Sekarang kalian saatnya menunaikan kewajiban. Coba jawab 5 pertanyaan berikut yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.